Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabatku semua, ada salah satu aktivitas yang sangat penting bahkan krusial yang perlu kita ketahui dan kita pahami menjelang dilakukannya pemilu Pilpres dan Wapres dan pemilu calon legislatif baik untuk pusat maupun daerah. Apa itu? Yaitu berkampanye. Para sahabatku semua, sebagai seorang muslim kita sudah selayaknya dan sudah seharusnya mengetahui cara-cara berkampanye yang berkualitas, yang terbaik, yang terindah, yang mana tidak melanggar syariat dan aturan negara. Menurut aturan pemerintah, ada 3 jenis kampanye, yaitu kampanye positif, kampanye negatif, dan kampanye hitam atau pre-campaign. 2 jenis kampanye itu dibolehkan, kampanye positif dan kampanye negatif. Hanya satu kampanye black campaign atau kampanye hitam yang tidak dibolehkan dan mendapat sanksi. Kalau kita bandingkan dengan syariat Islam, aturannya, maka syariat Islam lebih ketat. Hanya satu yang dibolehkan, yaitu kampanye positif saja. 2 kampanye yang lain itu tidak dibolehkan. Kampanye negatif saja tidak dibolehkan, apalagi kampanye hitam atau pre-campaign. Itulah keindahan dan ketinggian syariat Islam, sangat luar biasa. Kampanye negatif aja tidak boleh. Padahal di aturan pemerintah dibolehkan itu kampanye negatif, yaitu kampanye yang menyodorkan data-data calon tentang kelemahan-kelemahan dan kekurangannya berdasarkan fakta loh ya. Ya, itu aja dalam Islam nggak boleh. Betapa luar biasanya ini ya. Kenapa di dalam syariat Islam melarang kampanye negatif, apalagi kampanye hitam? Kampanye harus dilakukan cuma satu positif saja. Harus positif dan wajib positif. Kenapa? Karena kalau kita mengacu kepada surat Al-Quran Al-Hujurat ayat 11-12, kita dilarang melakukan 6 hal. Dan 6 hal ini potensinya banyak dilakukan dalam kampanye oleh masyarakat, oleh kita semua. Hal yang pertama, tidak boleh mengolok-olok orang lain. Boleh jadi yang kita olok-olok itu lebih baik daripada kita ya. Kemudian yang kedua, jangan saling mencela. Kita mencela dia mencela kita, timbul pertengkaran, timbul dosa ya, banyak dosa. Yang ketiga, jangan saling memanggil panggilan yang buruk ya. Jika kita memanggil orang lain buruk, mungkin orang lain memanggil kita lebih buruk. Nah, itu masalah, menjadi ribut ya. Kemudian yang keempat, jangan banyak prasangka. Karena sebagian prasangka itu dosa. Masyarakat muslim berprasangka boleh, tapi prasangka yang baik atau husnudon ya. Berprasangka buruk tidak boleh, karena itu membahayakan diri kita ya. Makanya masyarakat Indonesia sebagian besarnya kan muslim, sehingga membuat nyaman dan tenang di Indonesia kondisinya itu ya. Itulah keunggulan syariat Islam. Masyarakat muslim itu berhusnudon, biarpun ketimpangan kondisi sosial ekonomi itu tinggi ya, tapi masih tenang ya. Oke, yang kelima, tidak boleh menggunjing orang lain. Menggunjing adalah menceritakan orang lain yang kita ceritakan kalau mendengar dia akan benci dan marah. Biarpun yang kita ceritakan itu yang nyata, misalnya dia pendek, itu nggak boleh kita ceritakan. Misalnya dia terlalu krempeng, nggak boleh kita ceritakan seperti itu, biarpun nyata, itu nggak boleh. Karena apa? Karena dosa menggunjing itu dosa yang kita gunjingkan itu pindah ke kita. Pahala kita yang baik-baik itu pindah ke dia. Nah, itu masalah, itu bahaya, sangat bahaya. Oke. Yang keenam, tidak boleh mencari-cari kesalahan orang lain. Lah ini yang tadi yang kampanye negatif. Kalau kampanye negatif tadi kan memberikan data-data atau hal-hal kelemahan dan kekurangan calon. Ini namanya mencari-cari kesalahan ya. Itu nggak boleh, itu dalam Islam nggak boleh. Itulah luar biasa. Oke, maka kita tidak boleh melakukannya. Jika masyarakat muslim Indonesia berpedoman kepada 6 larangan tersebut dalam bermuamalah sesama anak bangsa, misalnya dalam berkampanye, maka akan terjadi kampanye yang indah, kampanye yang berkualitas. Pasti luar biasa, tidak ada terjadinya kampanye negatif yang tidak benar, ataupun apalagi kampanye hitam atau black campaign, akan tidak terjadi. Nah, mudah-mudahan kita bisa mengimplementasikannya dan mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.